anugerah-Mu tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul yaitu Bertahan dalam Situasimu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang, baik itu mereka yang tidak mengenal Tuhan ataupun mereka yang mengenal Tuhan, lebih memilih opsi untuk lari dari pergumulan, lari dari kekecewaan, bahkan lari daripada yang namanya luka hati. Daripada bertahan dan menikmati sampai datangnya pemulihan. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khususnya kepada kita orang percaya, Tuhan ingin kita bukan lari Bapak Ibu Saudara sekalian. Melainkan Tuhan ingin kita untuk tetap bertahan. Dan langsung saja pada pagi hari ini kita mau sama-sama membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 21 ayatnya ke-19. Lukas 21 ayatnya ke-19 berkata demikian. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini sendiri merupakan perkataan Yesus yang disampaikan khususnya kepada murid-murid ketika ia berbicara tentang akhir zaman dan penderitaan yang akan dialami oleh pengikutnya. Dan dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, Yesus menasehati agar murid-murid tetap bertahan dan setia, walaupun menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan, bahkan melewati kesulitan. Dan dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menemukan dua kata kunci. Ada dua kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama yaitu tetap bertahan. Kata bertahan sendiri dalam bahasa aslinya menggunakan kata hupomone. Secara harafiah, hupomone berarti tetap tinggal di bawah tekanan atau bertahan dengan sabar di tengah penderitaan. Jadi, kata bertahan di sini bukan sekedar menunggu dengan pasif, tetapi bertekun aktif meski keadaan sulit. Lalu yang kedua, kata aktif yang kedua yaitu memperoleh hidupmu. Secara harafiah berarti, memperoleh hidupmu berarti kamu akan memiliki jiwamu. Ini menunjukkan keselamatan atau hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pada ayat ini Yesus berkata bahwa dengan bertahan atau tekun dan setia, maka jiwamu akan diselamatkan. Lantas, mengapa Tuhan ingin kita bertahan? Apa maksud dan tujuan Tuhan menyuruh kita untuk bertahan? Maksud dan tujuan Tuhan menyuruh kita bertahan adalah yang pertama, sebab Tuhan ingin membentuk karakter kita. Ulangan 8 ayat 2 berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter seseorang atau keaslian seseorang itu akan terlihat ketika orang itu dibenturkan dengan sesuatu. Seperti halnya bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam padang gurun. Di padang gurun itu, di situ mereka dibenturkan dengan situasi, dibenturkan dengan pemimpin, bahkan dibenturkan satu dengan yang lain. Tujuannya adalah supaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dan apabila ada karakter dari mereka yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan ingin mengubah karakter mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan kita. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang saat ini kita alami, yang mungkin kadangkala secara daging kita rasanya berat, akan tetapi Dia ingin kita bertahan di situ. Dia ingin kita bertahan di situ adalah karena Dia ingin melihat bagaimana hati kita dan Dia ingin mengubah karakter kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ketika kita dibenturkan dengan keadaan yang menurut kita mungkin tidak menyenangkan.
Oleh sebab itu menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita melewati keadaan yang sulit. Bisakah kita menerima ataukah kita mengutukinya? Atau bisakah kita mengampuni atau sebaliknya kita menghakimi? Atau bisakah kita bersyukur? Ataukah kita hanya mengeluh? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, Tuhan ingin mengubah karakter kita melalui situasi yang kita alami saat ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya kepada umat-Nya. Tuhan ingin kita bertahan sebab Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya kepada umat-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan lain mengapa Allah membawa Israel melalui padang gurun adalah untuk menyatakan kuasa-Nya. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa padang gurun adalah tempat yang keras, gersang, bahkan di padang gurun tidak ada makanan, apalagi air atau perlindungan alami. Tetapi Tuhan bawa bangsa Israel ke sana. Nah, pertanyaannya, ketika Tuhan bawa bangsa Israel masuk ke padang gurun, apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel? Jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa Israel ketika di padang gurun dipelihara sedemikian rupa. Baik kebutuhan pangan disediakan oleh Tuhan. Terpelihara bahkan kehidupan mereka. Dan Tuhan juga tahu di padang gurun itu tidak ada tempat perlindungan. Maka Tuhan sediakan perlindungan bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan sediakan perlindungan, yaitu ada tiang awan yang meneduhkan di saat siang hari dan ada tiang api yang menghangatkan ketika malam hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah tidak mempersiapkan apa yang diperlukan umat-Nya ketika Dia mengizinkan umat-Nya masuk pada keadaan yang mungkin secara daging tidak menyenangkan. Selalu Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Demikian juga dengan situasi yang kita alami saat ini. Mungkin Tuhan juga izinkan kita mengalami hal yang sama dengan bangsa Israel. Kita diizinkan Tuhan dalam tekanan, diizinkan Tuhan melewati kekecewaan, diizinkan Tuhan juga melewati yang namanya luka hati. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan bawa kita masuk di situ dan ingin kita bertahan di situ, bertahan dalam kondisi kita saat ini, di situ Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Lalu yang ketiga, mengapa Tuhan ingin kita bertahan dalam situasi kita? Yaitu Tuhan ingin kita alami kemenangan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bertahan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kemenangan. Yakobus 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pandangan Tuhan, kemenangan sejati bukanlah menghindari penderitaan, bukan menghindari yang namanya tekanan, bukan juga menghindari keadaan yang tidak kita senangi. Tetapi dalam pandangan Tuhan, kemenangan sejati adalah siapa yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak membiarkan kita bertahan tanpa tujuan. Di balik situasi yang kita alami saat ini, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Melalui situasi kita saat ini, percayalah di situ Tuhan mau mendewasakan kita. Tuhan mau memurnikan kita. Melalui penyataan-penyataan kuasa-Nya selama kita bertahan, Tuhan mau kita alami kemenangan. Oleh sebab itu, jangan lari daripada situasi kita saat ini. Tetaplah bertahan dan mari kita alami kemenangan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Yang sudah kami sama-sama dengar Tuhan. Dan biar kiranya renungan firman Tuhan ini tertanam dalam hati pikiran kami, menjadi kekuatan iman kami yang baru ya Tuhan, agar supaya kami tetap terus bertahan dalam situasi kami,
sekalipun mungkin kami melewati masa-masa yang tidak enak dalam kehidupan kami, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang akan selalu menyertai bahkan menolong kami. Terima kasih Tuhan, sertai terus kami sepanjang hari ini, biar kiranya sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin.